Erlina Saragi, NIM 320242106 dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Saya di sini melakukan wawancara dengan salah satu pendiri sanggar. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas antropologi sosial budaya. Jadi saya di sini sudah bertemu dengan pendiri sanggar. Saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya, Pak. Selamat bertemu. Nama saya Sahat Damanik, alamat Simpang Dalik Raya. Adalah pendiri sanggar, yaitu Sanggar Budaya Tortor Elak-Elak Simalungun. Intinya kita mendirikan sanggar mencari, menggali, melestarikan, dan menggenerasikan. Itulah tujuan kita untuk mendirikan sanggar. Jadi saya di sini ingin menanyakan tentang salah satu isi dari sanggar ini, yaitu Tortor Sombah. Jadi apa sebenarnya makna dari Tortor Sombah ini, Pak? Makna dari Tortor Sombah yaitu untuk penghormatan, katakanlah kita gali sebentar dari zaman dahulunya, dari kerajaan satu ke kerajaan yang lain bersilaturahmi, saling mengunjungi, itu harus disambut dengan yaitu Tortor Sombah. Tortor Sombah itu mengucapkan selamat datang dan menghormati. Di situ duduk tamu, di situ langsung dibuat kerajaan-kerajaan zaman dulu itu penari ataupun dayang-dayangnya menari di depan tamu dengan forman, katakanlah sopan ya. Jadi makanya tari Simalungun itu sangat sopan, forman, nggak ada enggotnya, tapi yang ada ondok. Itu ciri khas dari tari Simalungun. Dan itu sesudah duduk dibuat penghormatan, baru mereka itu berunding, katakanlah untuk membangun daerah masing-masing. Sesudah disambut dengan Tortor Sombah, itulah maknanya Tortor Sombah. Jadi kalau latar belakang mengapa Tortor Sombah ini lahir seperti apa, Pak? Itu latar belakangnya menurut cerita leluhur, dibuat mereka itu kembali ke tadi agar menghormati tamu-tamu yang datang. Hampir sebenarnya kalau singkat kita ucapkan, sekarang itu salaman dengan ucapan dalam bahasa daerah horas. Jadi ini dibarengi dengan tari, karena tari Simalungun, orang Simalungun, etnis Simalungun menunjukkan sikapnya adalah budayanya. Tortor Sombah ini diiringi dengan perempuan dan juga laki-laki. Apa alasan dalam Tortor Sombah ini juga diikutkan laki-laki, Pak? Begini. Itu dayang-dayang dulu, katakanlah penari secara khusus, dan laki-laki juga ada, yaitu namanya panglima ataupun pengawal. Pengawal kerajaan dulunya itu sebagai penanggung jawab di sekitar istana. Jadi dia menari, laki-laki menari di kiri dan kanan atau katakanlah di pinggir, itu istilahnya menolak bala secara langkah mentradisi. Makanya tari perempuan dan laki-laki ada perbedaan. Kalau namanya tari perempuan manerser, jadi kalau laki-laki melangkah dengan langkah segitiga dia. Maksudnya yang laki-laki ini, apapun yang terjadi kepada tamu itu sudah tanggung jawab penuh bagi penari yang di kiri dan di kanan. Begitu juga, tapi kalau menyembah sama juga tangannya untuk menyembah tamu dengan merendahkan diri, merendahkan hati, membersihkan pikiran. Yang intinya kalau laki-laki itu nggak boleh di tengah lah, karena sifatnya laki-laki untuk pengaman. Gitu. Pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana cara kita, terkhususnya kami generasi muda, untuk melestarikan Tortor Sombah ini?
ini saja saya sebagai pendiri sanggar sangat mengharap kepada kalian, istilah sekarang katakanlah orang milenial, orang-orang muda. Jadi agar jangan terikut kepada budaya asing, kita itu saran saya, kita buatlah sesering mungkin cerita kerendahan hati dibarengi dengan tari Simalungun, secara khusus tortor sombah ataupun tari sembah, penyambutan tamu-tamu. Makna dari tari itu kita lebih sering ataupun adik-adik menceritakan sejarahnya kepada generasinya ataupun juniornya, agar mereka itu nanti cinta kepada budaya. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan pelaku penari sanggar Tortor Elak-Elak. Jadi silahkan perkenalkan diri saudara terlebih dahulu. Horas, perkenalkan, nama saya Indra Raya Fernanda Saragi. Di sini saya sebagai anggota dari sanggar Tortor Elak-Elak. Di dalam cerita Tortor Sombah tersebut, saya adalah penari laki-laki. Seperti yang dijelaskan Bapak pendiri sanggar Tortor Elak-Elak tadi, bahwasanya ada perbedaan antara penari laki-laki dan juga perempuan. Bisa saudara praktekkan tentang perbedaan tersebut? Ya, dengan senang hati. Di sini saya akan mencontohkan gerakan dari melangkah dalam Tortor Sombah. Kemudian dalam langkah dalam Tortor Sombah untuk gerakan laki-laki. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan pelatih penari perempuan di sanggar Tortor Elak-Elak. Jadi sebelum itu Kak, silahkan perkenalkan dirinya. Horas, perkenalkan, nama saya Yuli Franca Damanik. Saya salah satu anggota sanggar Tortor Elak-Elak sebagai pelatih penari perempuan. Saya ingin bertanya di sini Kak, mengapa dalam Tortor Sombah perempuan dominan berada di tengah? Jadi untuk Tortor Sombah sendiri, yang di depan itu adalah laki-laki dan yang di belakang itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki lah yang membuka dan menutup jalan. Artinya laki-laki lah yang menjaga perempuan sehingga perempuan itu ada di tengah. Baiklah. Tadi kan Kak sudah dijelaskan bagaimana perbedaan dari penari laki-laki dan juga perempuan. Bisa Kakak jelaskan dan juga praktekkan kepada saya? Jadi untuk tarian Tortor Sombah itu sendiri ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Kalau dalam istilah Simalungun itu namanya manerser. Jadi di laki-laki itu tidak ada yang namanya manerser. Jadi manerser itu seperti bisa saya ikuti Kak. Jadi tangan kiri di dada, tangan kanan seperti ini, mengeser ke arah kiri ya. Baiklah Kak, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya sudah mengerti. Demikian wawancara kami. Terima kasih.